Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah, kita lanjutkan kembali pembahasan studi sebahagian sifat-sifat Allah. Sekarang masuk kepada nomor D, Al-Hayat. Ya. Al-Hayat artinya hidup. Allah itu hidup. Allah itu tidak mati. Nah, nanti akan kita tambahkan dengan Ismul A'zam. Ini tidak ada dalam kitab. Ismul A'zam ini bonus, ya, kita ramu dari kitab yang lain. Pelajaran kita cuman Al-Hayat. Ya. Al-Hayat, ya, ini adalah termasuk sifat dzatiyah. Nah, ingat pelajaran kita di awal-awal, sifat Allah itu ada dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah selalu melekat pada zat Allah, tidak pernah berpisah dengan Allah. Sifat fi'aliyah ini kadang ada pada Allah, kadang tidak. Ini tergantung masyiah, kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-hayat adalah merupakan sifat dzatiyah, selalu melekat pada zat Allah, tidak pernah berpisah. Jadi Allah itu selalu hidup. Allah itu tidak pernah mati. Kalau sifat fi'liyah, ya kadang hidup, kadang mati. Tergantung maunya Allah. Bukan begitu. Allah itu selalu hidup, tidak pernah mati. Ini yang disebut dengan sifat dzatiyah. Beberapa dalil bisa kita lihat, ya. Pertama, Al-Baqarah surah 2 ayat 255. Kedua, Al-Furqan surah 25 ayat 58. Yang ketiga, Ghafir surah 40 ayat 65. Kita ke Al-Baqarah dulu. Al-Baqarah 255. Ini yang sering kita sebut dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang hak selain Dia. Tidak ada Tuhan yang benar selain daripada Dia. Huwal hayyul qayyum, yang maha hidup dan yang berdiri sendiri. Nah, ini selalu bergandengan antara hayyu dan qayyum. Ini dua sifat.
Ya. Al-Hayyu Maha hidup, Al-Qayyum berdiri sendiri. Beliau tidak bersandar, tapi berdiri sendiri. Lalu kemudian di Al-Furqan surah ke-25 ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi. Dan bertawakallah kamu kepada Allah yang maha hidup. Apa itu bertawakal? Berserah diri. Ya. Bertawakal adalah menyerahkan keselamatan diri kita. Kemana? Kepada Allah. Karena Allah itu maha hidup. Jangan kita menyerahkan diri kita kepada jenderal. Jenderal itu sebelum mati pensiun dulu. Bahkan sebelum pensiun ada yang mati. Tapi Allah tidak pernah mati dan tidak pernah pensiun. Itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh menyerahkan keselamatan kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Nah, oleh sebab itu wasabbih bihamdih, bertasbihlah dengan memujinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani, dua kalimat yang sangat ringan di lidah, sangat berat di timbangan, sangat dicintai oleh Allah. Pertama, subhanallah wa bihamdih. Yang kedua, subhanallahil azim. Ya. Jadi kalau kita sudah hijrah, kita ganti. Biasa kita suka bernyanyi, suka berdendang, suka bersyair, ganti dengan zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enggak usah dihitung-hitung. Ya, udah capek, udah berhenti. Kalau bilang capeknya ulang lagi. Ini termasuk zikir yang am. Ya, zikir yang umum, tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan jumlahnya, dan tidak ditentukan tempatnya. Kecuali di kamar mandi tidak boleh. Nah, kita disuruh bertasbih, ya, memujinya. Kemudian yang ketiga, ghafir. Ghafir ini disebut juga dengan surah Al-Mu'min di ayat 65. Huwal hayyu la ilaha illahu. Dialah yang maha hidup, kekal. Tiada ilah yang hak selain dia. Nah, oleh sebab itu, fad'uhu mukhlishina lahuddin. Maka sembahlah dia, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ya, sekali lagi, dia itu adalah Al-Hayy yang maha hidup. Cukup 3 dalil ini, ya. Sebenarnya banyak dalil kalau kita buka Al-Quran, tapi ini sudah mewakili tentang dalil bahwa Al-Hayy adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, kalau Al-Hayyu itu kita gandengkan dengan Qayyum, nah, dia menjadi Ismul A'zam. Ismul A'zam. Ya. Nah, ini tidak ada dalam kitab. Ya, kitabnya boleh ditutup. Ya. Apa itu Ismul A'zam? Ismu nama. A'zam yang maha agung. Ya. Jadi di samping kita belajar Asmaul Husna, satu di antaranya Ismul A'zam, nama yang agung. Ismul A'zam
Tidak semua kaum muslimin yang tahu ini merupakan senjata pamungkas. Ya, senjata pamungkas ketika kita menghadapi kesulitan. Ketika kesulitan itu sudah sampai klimaksnya. Nah, jangan lupa senjatanya apa? Ismul A'zam. Dalilnya ini hadis sahih Asma binti Yazid riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. Hadis sahih Anas bin Malik riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis sahih Anas bin Malik riwayat An-Nasa'i, Al-Hakim. Sekarang kita ke hadis Asma binti Yazid. Berkata Asma binti Yazid, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zam fi hatainil ayataini. Ismul a'zam itu terdapat pada dua ayat. Ismul a'zam itu terdapat pada dua ayat. Satu, terdapat dalam Al-Baqarah surah yang kedua ayat 255. Tadi sudah kita bacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ismul a'zam adalah al-hayyul qayyum. Ya, jadi al-hayyu kalau kita gandengkan dengan qayyum, dia menjadi ismul a'zam. Yang kedua, ada di Fatihati surati Ali Imran, di pembukaan surah Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, di dua surah, di dua ayat itu adanya ismul a'zam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. Lalu apa fadilah, keutamaan daripada Ismul A'zam ini? Siapa yang bikin air manis, besok jangan manis lagi. Ya. Karena Ustaz sudah manis. Oh gitu. Ya, kata istri saya juga begitu. Saya sudah manis kan. Ya. Baiknya tidak pakai gula. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik. Satu kali Anas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Anas duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa rajulun yusalli thumma da'a Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyun ya qayyum. Ada laki-laki, ini cerita Anas. Ada seorang laki-laki yang sholat. Setelah sholat dia berdoa. Apa doanya? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, ya, karena sungguhnya engkaulah, untuk engkaulah segala puji. Tidak ada ilah yang hak kecuali engkau, yang maha pemberi, yang mendirikan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang punya kemuliaan. Ya hayyun ya qayyum, ya wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri
sendiri. Ini doa yang dibaca oleh seorang laki-laki yang sholat, ya, dilihat oleh Anas bin Malik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad da'a Allah bismihil 'azim alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Orang itu telah berdoa dengan Ismul A'zam. Ya, kata Nabi, Ismul A'zam, atau di sini Ismil Azim, dia sama saja. Alladzi idza du'iya bihi ajabah. Yang kalau orang berdoa dengan menggunakan itu akan diijabah oleh Allah. Wa idza su'ila bihi a'ta. Apabila dia meminta dengan doa azim itu, Ismul Azam itu akan dikasih oleh Allah. Nah, jadi Bapak Saudara, kalau memang selama ini udah capek berdoa tapi enggak juga diijabah oleh Allah, udah lama minta kepada Allah belum juga dikasih oleh Allah, nah gunakan Ismul Azam. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sudah Pak? Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, baru kita minta. Mau minta apa? Minta sehat. Ya, ya kalau kita udah tua-tua ini minta sehat lagi. Ya. Atau yang masih kuliah, masih belajar, minta lulus. Yang nganggur minta kerjaan. Ya, silakan minta apa saja. Tapi muqaddimahnya, pengantarnya Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, ditambahkan lagi Ya Dzal Jalali wal Ikram boleh. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah berdoa dengan Ismul Azim yang apabila dia berdoa akan diijabah oleh Allah, dan apabila dia meminta akan dikasih oleh Allah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Sekarang turun ke bawah. Hadis Anas bin Malik, ya, kembali hadis Anas bin Malik, riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu dah tadi ya. Lanjut ke bawah. Masih Anas bin Malik ini. Riwayat An-Nasa'i. Ya, di bawah. Hadis Anas bin Malik, riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Kata Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat yang indah kepada putrinya. Siapa putri Nabi? Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Apa nasihat yang indah yang diberikan Nabi kepada Fatimah? Ya. Untuk senantiasa berdoa, berzikir pada setiap pagi dan petang. Apa bunyi doanya? Apa bunyi zikirnya? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Sudah paham? Yang sering baca zikir pagi dan petang berarti sudah hafal. Yang belum hafal boleh lihat buku. Sekarang banyak buku saku tuh. Ya. Boleh dibeli, ada juga yang dikasih itu. Boleh lihat buku. Jadi pesan Nabi kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, setiap pagi, setiap petang, setiap pagi sebelum matahari terbit, setiap petang sebelum matahari terbenam, jangan lupa baca Ya Hayyu Ya Qayyum.
wahai yang maha hidup, ya wahai yang maha berdiri sendiri, aslih li sya'ni kullah, ya, bi rahmatika astaghith, dengan kasih sayangmu aku minta tolong. Nah, ini sedikit kita nyimpang dulu. Minta itu, doa itu bertingkat-tingkat. Ya, ada namanya nasta'in, ya, isti'anah, ya. Isti'anah itu minta tolong di waktu lapang. Kan dalam suratul Baqarah, dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Ini masih dalam situasi yang biasa-biasa saja. Nah, kalau nanti ada masa-masa yang sulit, ada lagi istighatsah. Nah, ini minta tolong juga, tapi minta tolong di waktu sulit. Kalau isti'anah minta tolong, musuh belum kelihatan, permasalahan belum nampak. Tapi kalau istighatsah, musuh sudah di depan mata, permasalahan sudah menumpuk, maka kita naik ke atas, namanya istighatsah. Minta tolong juga, tapi minta tolong dalam masa sulit. Nah, jadi yang diajarkan Nabi SAW, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, aku beristighatsah. Jadi istighatsah bukan dengan kuburan orang soleh. Istighatsah bukan dengan kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Istighatsah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah untukku seluruh urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan serahkan kepadaku tanpa rahmatmu walaupun sekejap mata. Sekejap mata urusan diserahkan kepada kita, tanpa pertolongan Allah hancur berantakan. Karena la haula wala quwwata illa billah. Nah, tentu kita tidak hanya sekadar teori, ya. Kita tidak hanya sekadar teori belaka. Kita perlu, sudah terbukti nggak ini, ya. Walaupun tanpa bukti sebenarnya kita tetap percaya karena Allah yang bicara, karena Nabi yang bicara. Tapi dengan ada bukti, kita akan lebih yakin. Tepat tanggal 17 Ramadan meletuslah perang Badar. 17 Ramadan tahun pertama Hijrah. Kafir Quraisy bergerak dari Makkah tidak kurang dari 1.000 pasukan. Sementara Rasulullah SAW hanya mampu menyiapkan tidak lebih dari 313 orang saja. Berapa kali lipat itu? Berapa kali lipat itu? 3 kali lipat. 313 mau melawan 1.000 orang. Itu di Ramadan. Ramadan kita tahu gak makan, gak minum, puasa. Orang Quraisy naik kuda dari Makkah. Kaum muslimin banyak jalan kaki dari Madinah ke Badar.
Paling naik onta itu pun sebagian, nggak banyak onta ketika itu. Udah capek jalan kaki jauh. Maka ketika itu diceritakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi berdoa kepada Allah. Ya. Setelah melihat kafir Quraisy di depan mata. Apa doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ya hayyu ya qayyum itu? Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhil isabata min ahli islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, berilah apa yang telah engkau janjikan padaku. Apa janji Allah? In tansurullah yansurkum. Surah berapa? Muhammad surah 47 ayat 7. Ini janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, in tansurullah, jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan pendirianmu. Ini pula yang diajarkan Nabi SAW kepada sahabatnya melalui Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Jaga Allah, jaga akidah. Jaga Allah, jaga tauhid. Jangan syirik. Jaga Allah, jaga syariat Allah. Jangan menjadi Islamofobia. Ngaku muslim, KTP Islam, sudah bicara syariat Islam alergi. Itu namanya tidak menjaga syariat Allah. Bagaimana Allah akan menjaga kita? Nah, Rasulullah telah mentauhidkan Allah, telah menanamkan benih-benih tauhid di sahabatnya. Nah, sekarang beliau menagih janji Allah. Apa kata Nabi? Ya Allah, penuhilah janjimu padaku. Ya Allah, berilah apa yang telah engkau janjikan padaku. Ya Allah, jika pasukan Islam yang sedikit ini musnah, hancur, berantakan, niscaya tiada lagi orang yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Diulang-ulang oleh Nabi SAW setelah membaca ya hayyu ya qayyum, ya, diulang-ulang doa ini oleh Nabi SAW. Diceritakan oleh Umar sampai selendangnya jatuh, dinaikkan lagi oleh Umar, jatuh lagi, dinaikkan lagi. Kata sahabat, sudahlah ya Rasul, Allah sudah mendengar permintaanmu, kita tunggu saja pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata gayung bersambut, kata berjawab. Buka Al-Anfal surah 8 ayat 9. Ini sebagai bukti, ya. Kalau tadi baru teori, sekarang buktinya. Buka Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 9. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingatlah, kata Allah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, il tastaghitsu, ketika kamu beristighatsah, ya. Jadi istighatsah itu tidak bid'ah. Istighatsah itu termasuk sunnah.
Nah, kenapa selama ini istighatsah kita katakan bid'ah? Karena istighatsah di kuburan. Iya, salah. Itu masalahnya. Lapangan. Jadi istighatsah itu nggak ada hubungan dengan kuburan, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa kata Allah? Ingatlah ketika kamu istighatsah, memohon pertolongan di waktu sulit kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya untukmu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Bantuan tunai dari Allah Subhanahu wa taala. 1000 tentara dari malaikat. Secara kasat mata cuma 313 orang. Tapi yang tidak terlihat 1000 malaikat yang turun. Ini yang membuat kafir Quraisy kocar kacir. 60 orang ditebas batang lehernya oleh pedang kaum muslimin. 60 orang diseret ke Mekah, ke Madinah sebagai tawanan. Sisanya lari tunggang langgang ke Mekah, menggigil melihat ada orang yang berjubah putih, kakinya tidak menyentuh bumi. Ini yang dilihat oleh kafir Quraisy. Ini yang membuat mereka lari tunggang langgang, ya, tidak berani menghadapi pasukan kaum muslimin. Ini bukti bahwa kalau tauhid sudah benar-benar berdiri, Allah langsung menurunkan bantuannya. Nah, muncul pertanyaan, kenapa di Palestina bantuan Allah itu kadang ada, kadang tidak? Ya, jawabannya itu, ya, akidah masih tercemar, tauhid belum murni. Ya, di antara bukti, kuburan-kuburan menjulang tinggi masih ada di Palestina. Ya, mungkin bagi kita yang punya kelebihan rezeki, ada kelapangan waktu setelah umroh di Makkah, ziarah di Madinah, silakan berwisata ke Palestina. Di Halalul Hail, ya, ada Masjid Nabi Yunus, ada kuburan Nabi Yunus, kuburan Nabi Musa di dalam masjid, kuburan Nabi Ibrahim, bukan hanya Nabi Ibrahim, istrinya Sarah, anaknya Ishak, itu di dalam masjid. Cuma beda-beda kamar saja. Jadi namanya kuburiyun bukan hanya di Indonesia, tidak terkecuali di Palestina. Ini yang terjadi. Maka bantuan Allah belum menyeluruh kita terima. Kapan datangnya bantuan Allah? Itu ketika kemusyrikan sudah bersih, ketika tidak ada lagi yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bukti yang tidak termentahkan, sudah dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan, betapa pasukan yang sedikit meluluh lantakkan pasukan yang banyak. Di antara penyebabnya adalah Ismul A'zam. Nah, maka dari itu puasai ya Hayyu ya Qayyum, sangat singkat, sangat pendek. Jadikanlah ini sebagai modal ketika mengawali doanya. Baik, sampai di sini. Nanti setelah adzan Isya kita lanjutkan tanya jawab. Silakan Pak. Di samping Asmaul Husna kita jadikan sebagai tawassul, ada lagi yang lebih dari itu, yaitu Ismul A'zam, juga kita jadikan sebagai tawassul. Nah, fahamlah kita, tawassul tidak dilarang dalam Islam. Tawassul disyariatkan. Tapi tawassul yang disyariatkan
bukan melalui kuburan-kuburan orang soleh, bukan melalui orang mati, tapi tawassul melalui nama dan sifat Allah. Asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang baik itu. Nah, di samping itu ada lagi Ismul A'zam, ya, yang lebih dahsyat daripada itu. Nah, maka kita diberikan senjata oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai permasalahan. Jangan pesimis, jangan putus asa, hadapilah dengan Ismul A'zam ini. Doa adalah senjata umat Islam, sementara zikir adalah pertahanan umat Islam. Kalau rajin berdoa, rajin berzikir, insyaallah aman. Demikian. Sebelum kita tutup, silahkan yang kalau mau bertanya seputar Al-Hayat dan Ismul A'zam. Ya, silakan. Jadi Ya. Ya, dalam segala sesuatu menghadapi permasalahan apapun, permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, permasalahan masyarakat, permasalahan umat Islam, permasalahan bangsa dan negara. Ya. Jadi yang saya katakan musuh itu tadi adalah permasalahan. Ya. Demikian juga di zaman Nabi adalah musuh orang-orang kafir. Ya, sekarang kita kan tidak musim perang. Sekarang kita di musim damai. Namun walaupun kita tidak di musim perang, bukan berarti tidak ada permasalahan. Permasalahan ada setiap sesuatu. Termasuk juga masalah ekonomi. Kehidupan kita pahit sekarang. Ya. Perdagangan lesu. Bekerja, gaji nggak turun-turun. Nah, mau kemana kita? Mau dagang, dagangan lesu. Mau kerja, gaji nggak turun-turun. Ya. Jadi berbagai lini kehidupan bermasalah sekarang. Jangan putus asa, jangan pesimis, hidupilah, hadapilah dengan Ismul A'zam. Demikian. Jangan melepaskan kalau kita tanya siapa ada anak yang bisa baca Allah juga pakai kita. Iya. Sekejap mata Allah atau sekejap mata kita, itu tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Itu gambaran sebentar, sekejap mata itu sebentar. Ya. Sebentar pun jangan kau lepaskan ya Allah daripada bimbingan rahmat-Mu. Itu maksudnya. Jadi sekejap mata itu gambaran daripada sejenak, sebentar. Ya, tidak dijelaskan sejak mata kita, sejak mata Allah. Itu juga tidak penting bagi kita. Yang penting sejenak pun, sebentar pun jangan Allah melepaskan kita daripada bimbingan rahmat-Nya. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Pertama kan kalau kita lihat kaidahnya, lebih utama berdoa menggunakan Asmaul Husna terlebih dahulu, Ya. atau menggunakan yang kedua berkaitan dengan zikir pakai tanggung bisa ya, yang zikir yang tadi dibaca itu kan secara narasi kan doa itu. Saya masih bingung kadang-kadang pada saat itu dibilang itu ada zikir gitu. Tapi secara narasi itu adalah doa. Jadi yang dimaksud zikir itu apa sama dengan doa? Baik. Secara umum itu namanya zikir. Ya. Zikir adalah menyebut nama Allah. Zikir adalah mengingat zat Allah. Nah, di dalam zikir itu terkandunglah di dalamnya doa. Kalau ada permintaan, terkandunglah di dalamnya tasbih. Kalau ada subhanallah.
Terkandunglah di dalamnya tahmid kalau ada alhamdulillah. Terkandung di dalamnya takbir kalau ada Allahu Akbar. Terkandunglah di dalamnya istirja kalau ada dalamnya inna lillah. Terkandunglah di dalamnya solawat kalau ada Allahumma sholli ala Muhammad. Kesemuanya itu adalah zikir. Nah, jadi antara doa dan zikir kadang-kadang hampir tidak bisa dipisahkan. Dalam zikir ada doa, dalam doa ada zikir. Jadi perpaduan antara doa dan zikir itulah benteng dan dari keselamatan kita. Nah, orang yang lengah, orang yang lalai daripada doa dan zikir, nah inilah yang sering mendapatkan malapetaka. Demikian Allah. Yang pertama yang lebih utama mau atau dua-duanya. Nah, maka saya katakan tadi, ya, dalam masa-masa yang tidak terlalu genting, ya kita cukup dengan Asmaul Husna. Nah, tapi dalam masa-masa yang genting, nah maka saya pakai istilah pamungkas, ya. Tidak ada lagi senjata yang lebih canggih daripada itu, yaitu Ismul Azam. Demikian, wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Ini selain ya Hayyu ya Qayyum itu Ismul Azam apa ada lagi seperti misalnya ya wal ikram atau la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, apakah itu Ismul Azam? Itu yang pertama. Terus cara mengamalkan itu apakah bebas atau ada tuntunan Rasulullah-nya, Ustaz? Misalkan saya sering dengar di masjid-masjid NU gitu kan, dia kalau subuh itu setelah azan selalu mengumandangkan la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Apakah boleh itu seperti itu? Ya, baik. Itu aja ya. Menurut hadis Asma binti Yazid, nah, tadi yang di atas ya, Asma binti Yazid, Ismul Azam itu ada pada 2 surah atau 2 ayat. Pertama Al-Baqarah 255, yang kedua pembukaan Ali Imran. Nah, setelah kita telusuri, di situ ada Al-Hayyul Qayyum. Itu ada di Al-Baqarah 255, itu ada di permukaan ya, permulaan daripada Ali Imran. Jadi kalau ditanya Ismul Azam itu apa saja, menurut keterangan di sini hanya Al-Hayyul Qayyum. Namun dalam hadis Anas bin Malik yang melihat seseorang yang sholat lalu berdoa, ada yang menambahkan dengan ya dzal jalali wal ikram.